Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Manchester United tegaskan dukungan untuk Ruben Amorim di bursa transfer. Manchester United menegaskan komitmen penuh terhadap pelatih Ruben Amorim melalui kebijakan transfer yang selaras dengan visi jangka panjang klub. Direktur sepak bola Jason Wilcox memastikan rencana penguatan skuad telah disusun secara terarah sejak kedatangan Amorim pada November 2024. United telah mengidentifikasi sektor-sektor penting yang harus diperkuat agar mampu bersaing di papan atas dan kembali ke Liga Champions. Kami tahu apa yang harus dilakukan dan area yang perlu ditingkatkan. Untuk bersaing di 4 besar dan meraih trofi besar, kami harus berinvestasi dengan cerdas, ujar Wilcox. Sejak Amorim mengambil alih, performa United meningkat dengan 3 kemenangan beruntun atas Sunderland, Liverpool, dan Brighton. Klub sudah menghabiskan sekitar 250 juta pounds untuk mendatangkan pemain baru dan belum berencana menghentikan aktivitas transfer. Wilcox menegaskan pentingnya membeli pemain yang tepat, tidak hanya berbakat tetapi juga tangguh menghadapi tekanan. Dukungan penuh juga datang dari pemilik Sir Jim Ratcliffe yang memberi Amorim waktu 3 tahun untuk membangun proyek jangka panjangnya. Ia percaya stabilitas menjadi kunci untuk mengembalikan kejayaan United. Wilcox menambahkan bahwa klub akan tetap tenang menghadapi dinamika performa. Jangan terlalu euforia saat menang atau larut dalam kekecewaan saat kalah. Kami sedang menuju arah yang benar, katanya. Pendekatan ini menandai perubahan besar dalam filosofi United yang kini lebih sabar dan konsisten setelah bertahun-tahun terjebak dalam siklus pergantian pelatih dan strategi yang tidak selaras. Dengan momentum positif dan rencana perekrutan baru pada Januari mendatang, United berharap bisa menjaga kestabilan performa di semua kompetisi. Dukungan manajemen diyakini menjadi fondasi penting bagi Amorim untuk membawa klub kembali ke level elit Eropa. Direktur Manchester United, tergila-gila bintang Jerman berusia 24 tahun, disebut lebih cerdas dari Kroos dan Modric. Manchester United dikabarkan menjadikan Angelo Stiller, gelandang muda asal Jerman, sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah musim depan. Direktur sepak bola Jason Wilcox disebut menjadi sosok di balik rencana ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Wilcox telah lama mengagumi Stiller bahkan sebelum bergabung dengan Old Trafford. Ia menilai pemain berusia 24 tahun milik VfB Stuttgart itu memiliki kecerdasan taktis dan kualitas teknis yang sesuai dengan filosofi permainan modern Ruben Amorim. Wilcox sudah memantau Stiller selama bertahun-tahun dan yakin dia adalah gelandang ideal untuk proyek jangka panjang Manchester United, tulis Romano. Salah satu daya tarik utama Stiller adalah klausul pelepasannya yang relatif terjangkau, sekitar 35 juta pound, jauh lebih murah dibandingkan target lain seperti Adam Wharton dari Crystal Palace atau Carlos Baleba dari Brighton yang bernilai hampir 100 juta pound. Dalam situasi pasar yang semakin mahal, Stiller dianggap sebagai peluang emas bagi MU untuk mendapatkan pemain berkualitas tinggi dengan harga realistis. Secara teknis, Stiller dikenal sebagai gelandang bertahan modern dengan kemampuan membaca permainan tajam, distribusi bola akurat, serta disiplin dalam menjaga struktur tim. Penampilannya yang konsisten di Bundesliga membuat cocok dengan gaya permainan Amorim yang menekankan penguasaan bola dan transisi cepat.
Dengan usia muda, pengalaman di liga top Eropa, dan nilai transfer yang efisien, Steeler diprediksi menjadi komoditas panas di bursa transfer 2026. Jika negosiasi berjalan sukses, kesepakatan senilai 35 juta pound ini bisa menjadi langkah strategis dan cerdas yang memperkuat proyek jangka panjang Manchester United di bawah Amorim. Kabar baik dari Manchester United. Ruben Amorim bocorkan waktu comeback Lisandro Martinez. Kabar menggembirakan datang dari pusat latihan Manchester United di Carrington. Bek Argentina Lisandro Martinez akhirnya kembali berlatih bersama skuad utama pada Rabu 30 Oktober 2025 waktu setempat setelah absen panjang akibat cedera lutut yang dideritanya pada Februari lalu saat menghadapi Crystal Palace. Setelah menjalani operasi dan pemulihan intensif selama beberapa bulan, proses rehabilitasi Martinez kini memasuki tahap penting. Ia sudah mulai ikut latihan di lapangan bersama rekan-rekannya meski masih dalam pengawasan ketat tim medis. Sejak bergabung dari Ajax pada 2022, pemain bernomor punggung 6 itu telah tampil 91 kali, mencetak 3 gol, serta membantu United meraih Piala Carabao dan Piala FA Emirates. Kembalinya Martinez menjadi angin segar bagi pelatih Ruben Amorim menjelang periode padat pertandingan. Meski begitu, Amorim menegaskan akan berhati-hati dalam mengelola proses comeback sang bek demi mencegah cedera kambuhan. Dia merasa sangat baik, lututnya merespon positif, tapi saya tidak ingin menetapkan tanggal pasti, ujar Amorim. Dia semakin dekat berlatih penuh, setelah itu tergantung pada ritmenya sendiri. Manchester United dijadwalkan menghadapi Nottingham Forest pada Sabtu 1 November 2025 sebelum bertandang ke markas Tottenham Hotspur lalu menjalani jeda internasional. Kehadiran Martinez diharapkan memperkuat lini pertahanan sekaligus menjaga tren positif yang mulai terbentuk dalam beberapa laga terakhir. Setelah sempat melalui awal musim yang sulit, kembalinya sang bek menjadi sinyal penting kebangkitan setan merah dan tambahan kepercayaan diri bagi Amorim dalam menjaga konsistensi tim di sisa musim ini. Alasan Bruno Fernandes pilih bertahan di Manchester United hingga tolak tawaran gaji yang fantastis di Liga Arab. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, dikabarkan menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi Al Hilal pada bursa transfer musim panas lalu. Menurut laporan Bein Sports, Al Hilal siap memberinya gaji fantastis mencapai 800.000 euro atau sekitar 15,4 miliar per pekan. Meski tawaran itu menggiurkan, Fernandes memilih bertahan di Old Trafford bukan karena uang, melainkan karena loyalitas dan ambisinya bersama Manchester United. Dalam wawancaranya dengan The Times, ia mengungkapkan bahwa keputusannya didorong oleh alasan emosional dan profesional. Jika saya tidak mencoba, saya pasti tidak akan berhasil, ujarnya, menegaskan masih memiliki impian besar yang belum tercapai bersama Setan Merah. Sejak bergabung dari Sporting Lisbon pada 2020, Fernandes telah tampil lebih dari 300 kali dan menjadi sosok kunci di lini tengah dengan kontribusi penting sebagai kreator serangan sekaligus pemimpin di lapangan. Meskipun performa klub naik turun dalam beberapa musim terakhir, ia tetap percaya pada proyek jangka panjang yang sedang dibangun oleh manajemen dan pelatih Ruben Amorim.
Fernandes menilai bahwa tantangan dan kesulitan merupakan bagian dari proses menuju kesuksesan. Ia juga mengaku keputusan bertahan didukung penuh oleh keluarganya, terutama sang istri yang memahami tekad besarnya untuk membawa United kembali ke level tertinggi. Fernandes menutup pernyataannya dengan menegaskan cintanya terhadap klub. Ia merasa menjadi bagian penting dari proyek kebangkitan Manchester United dan ingin membantu tim meraih gelar-gelar bergengsi. Baginya, bertahan di Old Trafford bukan sekadar keputusan karir, melainkan bentuk kesetiaan terhadap mimpi yang belum selesai. Koulibaly nyaris gabung Manchester United, tapi dihalangi Ancelotti. Mantan bintang Napoli, Kalidou Koulibaly, mengungkap kisah mengejutkan tentang transfer yang hampir terjadi pada musim panas 2018. Bek asal Senegal itu mengaku nyaris bergabung dengan Manchester United setelah klub Inggris tersebut mengajukan tawaran besar senilai 100 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Namun, kesepakatan itu batal terlaksana karena Carlo Ancelotti, pelatih Napoli saat itu, dengan tegas menolak kepergian sang pemain. Napoli telah menerima tawaran 100 juta euro dari Manchester United, tetapi mereka menolaknya, ujar Koulibaly. Ia menceritakan bagaimana Ancelotti secara langsung datang menemuinya dan berkata, "Saya datang ke sini untuk memenangkan Scudetto. Apa yang ingin kamu lakukan?" Koulibaly menjawab bahwa ia ingin mencoba tantangan baru, namun tidak menyangka reaksi keras dari sang pelatih. Menurut Koulibaly, Ancelotti bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika dirinya dijual. Dia berkata bahwa dia tahu tentang tawaran itu, tapi jika saya pergi, dia akan mundur keesokan harinya, ungkap Koulibaly. Cerita ini menegaskan betapa pentingnya peran Koulibaly dalam proyek Napoli pada masa itu. Sang pelatih menganggapnya sebagai pilar utama pertahanan dan fondasi tim yang tengah dibangun untuk bersaing di Serie A. Meski gagal pindah ke Old Trafford, Koulibaly tetap tampil konsisten di Napoli hingga akhirnya pindah ke Chelsea pada 2022. Pengakuannya kini membuka kembali salah satu bab tersembunyi dari saga transfer besar yang hampir mengubah jalannya karir sang bek sekaligus sejarah pertahanan Manchester United.